Tiap kali gue ditanya soal monitor 24 inch 100 Hz di komen YouTube, DM IG, Discord, enak banget sih gue balesnya. Ya karena 100 Hz di 2024 sebenarnya nggak ada lagi yang menarik buat dibahas. Apalagi Skyward China sebagai pabrikan TV dan monitor udah buka-bukaan harga. 24 inch 100 Hz udah di 860 ribuan. Yang masalahnya harga ini pun nggak akan lu peduli sama sekali ngelihat 24 inch 180 Hz IPS-nya. Per hari video ini dibuat udah sekitar 1,2 juta. 300 ribuan bedanya atau sekitar 20-30% lu nambah. Dari harga 100 Hz lu langsung dapetin kualitas 2 kali lipat di 180 Hz. Gaming lu lebih minim delay, blur berkurang jauh. Udah jelas 180 Hz kasih lu value gila-gilaan. Ya gue tahu pembantaian kayak gitu belum kelihatan banget di Indonesia. Kenapanya? Itu yang gue akan bahas di video ini bareng Acer 25 inch. Salah satu yang termurah, bantai 3 burung plus siapin giveaway ke lu semua. Buat 100 Hz-nya masih cukup asik buat dibahas. Seasik sponsor kita kali ini. Lindy HDMI Switch 3 port. Switcher HDMI 2.1 yang punya 3 port buat dicolokin ke satu TV atau satu monitor dari 3 source device. Support sampai 8K 60 Hz atau 4K 144 Hz. Dapat remote juga buat ngatur gonta-gantinya. Dan buat detailnya lu bisa lihat link di deskripsi di bawah. Kelihatannya sekarang harga monitor udah mulai stabil. Udah dari tahun lalu pas gue bahas Core i24 E3, saat itu aja Core udah jual di China sekitar 1350 165 Hz ya. 1 tahun lewat yaitu hari ini ya masuk akal 180 Hz udah jadi 11-12 juta. Pertanyaannya, kenapa market Indonesia belum bisa rasain pembantaian harga macam itu sampai hari ini? Ya semua karena politik jaga-jaga harga, birokrasi antar brand yang panjang banget ke atas-atasnya, dan banyak hal politik lainnya yang intinya mau jagain harga 100 Hz biar bisa sejauh mungkin sama 165 atau 180 Hz yang tiap brand punya, biar 100 Hz nya gak mati. Ya tapi nice buat Acer karena bukan hanya dia jadi paling murah 25 inch IPS 100 Hz tapi berhasil juga bawa harga China ke Indonesia, bahkan lebih murah dikit malah. Saat gue nyalain pertama kali kelihatan dari mata gue harusnya lumayan tuningnya, dan bener aja kelihatan dari hasil putihnya punya CCT yang oke dan gamanya juga oke, masuk ke sangat akurat di sekitaran 4. Posisi Acer bersaing di posisi atas bareng sama semua monitor yang akurat di bawah 5 ITP. Panelnya lebih fokus ke sRGB, kelihatan P3-nya rendah, cuma sekitaran 80-an%. Harusnya ini yang bedain 100 Hz sama 165 Hz ke atas. Salah satu contohnya Core punya warna jauh-jauh lebih banyak dibanding 100 Hz Acer di sini. Di sisi lain sayang banget tuning Acer belum sempurna di sRGB, terutama warna blue-nya. Gue cuma bisa dapetin sekitaran 6,9. Rata-rata emang di segmen 100 Hz yang udah gue tes, memang sRGB-nya di sekitaran 6 ITP juga. Acer better dibanding Samsung C330 dan masih bersaing aja sama 3 burung dan Asus. Dan udah pasti akurasi P3-nya nggak terlalu menarik dilihat. Acer kasih preset sRGB di monitor ini ada sedikit perbaikan di akurasinya sekitar 6,6. Sayangnya preset ini nge-lock brightness di 30 poin, sekitaran 112 nit. Kalau lu ganti ke 31 atau 29, presetnya langsung keganti ke preset lain. Dan entah apa alasannya, Acer paksa preset sRGB buat nyalain super sharpness yang dipaksa on. Ngebuat gambar atau video yang ditampilin itu lebih tajamnya ala-ala, nggak sesuai konten aslinya. Dan kalau settingan ini di off, preset langsung ganti ke yang lain. Saran gue sih nggak usah lah pakai preset sRGB ini. Di sisi lain preset user juga gue tes lebih buruk dari default, jadi ini optimal setting yang bisa lo pakai plus settingan brightness-nya. Dan butuh full kalibrasi pakai Kalman Create ECC Profile buat perfectin warnanya. Secara kontras sekitar 977, sedikit di bawah standar IPS tapi masih oke. Max brightness udah oke buat monitor basic sekitaran 260 nits. Minimum brightness juga udah di bawah 50 nits. Enak dipakai gelap-gelapan. Secara response time preset terbaiknya ada di normal yang bisa lo pakai. Paling cepet dan no overshoot dibanding preset lain. 100 Hz sih nothing special banget. 9 ms bener-bener dibantai sama 165 atau 180 Hz. Dari UFO juga lo bisa lihat jelas nggak ada yang menarik di 100 Hz. Buat tes sampai 60 fps, panelnya tetap stabil, posisi Acer nggak berubah. Processing lag masih di bawah 1 ms, masih oke standar monitor pada umumnya. Garansi Acer juga udah 3 tahun mengcover semuanya berikut panelnya, dan ada sistem ADP juga yang bisa 1 kali klaim di 1 tahun pertama. Ya lumayan kalau misalnya monitornya lo beli ada dotnya, lo bisa tampar aja sampai pecah dan klaim. Dan di harganya sekitar 180-an, lu udah dapetin 25 inci dengan sangat mudah. Lu bisa singkirin 3 burung yang emang sedikit lebih akurat di sRGB, cuma ya jaga harganya udah sangat kelewatan. Per hari ini aja harganya 1270-an, dapetnya 24 inch lagi. Gimana ceritanya? 24 inch lebih mahal dibanding 25 inch. 3 burung. Posisi Acer masih oke, not bad, nice. Selama
ada catatannya. Selama Skyward puas jualannya, jumlahnya segitu-segitu aja, dengan harga yang masih dijaga sekitaran 1,4 jutaan. Ya selama Skyward nggak ngeluarin harga China, selalu ada tempat buat Acer ini. Kebalikannya, kalau Skyward keluarin harga China, janganin Acer, semua 100 Hz di Indonesia juga tiarap, dipaksa di bawah 1 juta. Kayak yang Skyward juga udah buka buat kita semua lihat. Ya itulah politik jaga-jaga harga di Indonesia yang ngebuat market monitor Indonesia sangat kurang bergaya. Dan lu bisa lihat Lenovo yang lagi ngebantai para badut. Dan ini juga kalau lu mau tahu Skyward lebih detail, gue Lindra JTT, sampai jumpa dan